Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa sholat duha dan olahraga pagi supaya sehat. Ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita buka bukunya, kita belajar bersama-sama ya. Pembelajaran 3. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. 2. Gerakan kucing menangkap tikus. 3. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Nyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Selanjutnya, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Pesannya apa tadi? Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan pula. Selanjutnya ini, ayo berlatih. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur.
Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Tiap masing-masing kotak berisi 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 telur atau 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. 5-nya dari mana? Yaitu 5-nya dari jumlah kotak dan 4-nya dari tiap masing-masing kotak berisi 4 telur. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Yang B-nya, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. 4 kali 5 sama dengan 20. 4-nya yaitu dari jumlah kotak, 5-nya dari masing-masing tiap kotak berisi 5 telur. Kita masuk pembelajaran 4. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual di pasar. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan merasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-keras. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Narator, beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, tolong, tolong ada serigala, tolong serigala memakan domba. Orang kampung satu, mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Orang kampung dua, hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Narator, pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala, serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Orang kampung satu, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Orang kampung dua, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Narator, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri,
Manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Bagian tengah diisi nama teman, bagian luarnya diisi dengan sifat-sifat dari teman. Contohnya, Edo, lucu, ramah, penolong, dan rajin. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Contohnya seperti yang di samping ya.